Memang kalau jodoh nggak kemana ya Pak? Mama masih penasaran dengan apa yang terjadi sama mereka. Bisa-bisanya mereka bertemu di Bogor. Kata Mama Rita, terlihat begitu bahagia dan seakan tidak berhenti tersenyum. Apa mereka tahu kalau mereka adalah dua orang yang kita jodohkan? Tanya Pak Dirga penasaran. Enggak tahu Pak, kita pura-pura saja tidak tahu. Soalnya Rahel tidak bicara apa-apa tentang perjodohan itu. Gumam Mama Kina yang terlihat begitu semangat. Hampir 1 minggu ia terbaring lemas tidak berdaya di rumah sakit. Kini karena kabar gembira itu, Mama Kina seakan tidak memperdulikan kesehatannya lagi. Dia terlihat begitu semangat. Sementara dengan penuh perhatian, Rahel mengobati luka Satria. Satria seakan tidak sanggup berpaling saat menatap wajah Rahel yang begitu dekat dengan wajahnya. Saya tidak menyangka jika orang itu, calon tunangannya, akan berbuat seperti ini sama saya, gerutu Rahel. Dia bukan orangnya. Tukar Satria mengejutkan Rahel. Lentik indah matanya tidak berhenti mengerjap saat Satria memegang tangan mulusnya. Apa kamu mempunyai musuh selain dia? Tanya Satria yang tidak mau disalahkan. Tidak, saya tidak mempunyai musuh. Atau mungkin musuh dari keluarga saya? Tebak Rahel. Ya mungkin saja, ucap Satria sedikit lega. Rahel menghela napas dan kembali mengobati luka Satria. Untung saja Pak Satria bisa bela diri. Kalau nggak bisa pasti saya sudah dibawa sama orang-orang itu. Gerutu Rahel tersenyum tipis. Aku antar pulang kamu dulu. Selesai meeting, aku akan datang untuk bicara dengan orang tua kamu. Kata Satria berdiri sesaat. Ia menoleh ke arah Rahel, menghentikan langkahnya. Senyum manis Rahel membuat Satria mengernyitkan dahi. Sejak kapan Bapak bicara aku dan kamu? Ledek Rahel yang membuat Satria benar-benar malu. Bukankah kita harus seperti itu? Sebentar lagi kamu akan menjadi istriku, ucap Satria menegaskan. Ya kalau kedua orang tua saya mengizinkan ya Pak, kata Rahel tersenyum tipis. Satria menyeringai. Senyum manis Rahel benar-benar membuat dirinya tidak mampu berpaling. Makasih ya Pak, karena Bapak saya benar-benar terjaga, ucap Rahel berdiri di hadapan Satria. Satria tersenyum tipis, entah kenapa hati kecilnya begitu senang akan kelembutan Rahel kepada dirinya. Berlatihlah mengucapkan kata sayang untukku, mengerti? Pinta Satria melangkah menuju mobilnya. Tubuh Rahel seakan meremang mendengar permintaan Satria tersebut. Hatinya seakan berbunga-bunga melihat atasannya yang jutek itu memberikan perhatian lebih kepadanya. Perhatian yang selama 3 tahun pernah hilang dari dirinya, kini mulai kembali lagi, meskipun dari orang yang berbeda. Tanpa banyak buang waktu, ia mengikuti Satria yang lebih dulu masuk ke mobil. Semua itu, keluarga Rahel begitu sibuk menghias rumah mereka. Bunga-bunga yang dulu pernah menghias di hari pertunangannya, kini terpajang kembali menyambut kedatangan putri kesayangan mereka. Ma, lebih baik Mama istirahat dulu ya. Mama kan belum pulih betul, kata Pak Dirga yang begitu khawatir dengan kondisi istrinya. Mama baik-baik aja Pak, Papa tenang aja. Mama ingin menghias bunga ini sebelum putri kita datang, kata Mama Gina yang menyembunyikan rasa sakitnya itu. Sudah, biar mereka yang urus. Papa gak mau Mama kenapa-napa. Bukankah Mama ingin melihat Rahel menikah? Tegas Pak Dirga menyingkirkan bunga-bunga yang ada di tangan Mama Gina. Mama Gina tersenyum, jari jemarinya meraih tangan kekar suaminya dan mengusapnya. Iya Pak, maafkan Mama ya. Mama terlalu bersemangat memikirkan Rahel, ucap Mama Gina menyandarkan kepala di bahu suaminya. Coba Mama hubungi Rahel. Sudah sampai mana mereka? Pinta Papa. Oh iya, gagas Mama menghubungi putrinya. Tak selang berapa lama, sesampainya di depan rumah, Rahel melambaikan tangan untuk Satria. Dia sangat senang. Akhirnya dia kembali ke rumahnya tanpa ada beban yang membayangi dirinya. Rahel membalikkan badannya, kedua matanya terperanjat. Seraya menghirup udara segar di sekeliling rumahnya.
Aku rindu sama suasana ini. Aku rindu rumah ini dan aku rindu mama dan papa, kata Rahel membuka kembali kedua matanya. Senyumnya pun tertoreh melihat rumahnya yang sangat ia rindukan. Akhirnya aku pulang ke rumah ini, kata Rahel menarik koper miliknya. Sesaat langkahnya terhenti, kedua matanya berputar melihat depan rumahnya yang dipenuhi dengan berbagai bunga. Dia teringat akan acara pertunangan dirinya dulu. Kenapa banyak bunga di rumah? Tanyanya melangkah masuk ke rumah yang sudah terbuka lebar untuknya. Rahel, panggil Mama Gina, mengejutkan Rahel. Tatapan rindu tersirat jelas di wajah keduanya. Rahel berlari dan memeluk tubuh besar mamanya itu. Rindu yang mendalam kini terbayar sudah dengan pertemuan ini. Maafin Rahel, Ma. Rahel sangat menyesal telah membuat Mama kepikiran. Mama Gina melepas pelukannya, kedua tangannya mulai memegang pipi putrinya dengan lembut. Iya sayang, Mama juga ya, jawab Mama Gina mengusap air mata putrinya yang mengalir, begitupun sebaliknya. Bagaimana keadaan Mama? Mama sudah sembuh? Tanyanya yang begitu khawatir. Mama baik-baik aja sayang. Rahel tersenyum manis ke arah papanya yang juga begitu merindukannya. Perlahan Rahel beralih memeluk papanya. Tangisnya pun kembali pecah. Rindu Rahel pada papanya begitu besar dibandingkan dengan kepada mamanya. Ya, karena kemanjaannya yang ada di dirinya semua berasal dari papanya. Rahel rindu sekali sama papa, gumam Rahel memeluk tubuh papanya begitu erat. Kedua mata Mama Gina berputar. Ia tidak melihat Satria mengantar anaknya pulang ke rumah. Kenapa Rahel sendirian? Mana Satria Angkasa? Gumam batin Mama Gina yang sangat penasaran dengan calon menantunya itu. Pak, kenapa banyak bunga di rumah? Apa ada acara? Tanya Rahel penasaran. Iya, ini untuk menyambut kedatangan kamu sayang, ya kan Ma? Tanya papa yang mengejutkan istrinya. Iya, jawab Mama Gina spontan. Mama cari siapa? Tanya Rahel yang mengetahui mamanya sedang mencari sesuatu. Kamu pulang sendirian? Tanya Mama penasaran. Enggak, Ma. Rahel pulang dengan calon menantu Mama dan Papa, ucap Rahel dengan hati-hati. Kedua matanya menyipit, senyumnya juga terlihat begitu tipis. Dia takut kedua orang tuanya akan marah. Rahel melirik ekspresi kedua orang tuanya yang bingung mendengar penuturan dari dirinya. Perlahan dia meraih tangan kedua orang tuanya dan mengajak untuk duduk di teras rumahnya. Ma, Pak, dia sangat baik kok, perhatian, penyayang juga sama Rahel. Masalah konsekuensi itu, dia juga mau ganti rugi dengan semuanya. Tutur Rahel menjelaskan sifat Satria kepada orang tuanya. Sayang, ganti ruginya enggak sedikit loh. Apa dia yakin mau membayar semuanya? Tanya Mama Gina. Rahel sudah bingung seperti itu, Ma. Rahel sudah bilang seperti itu, Ma. Tapi dia ngotot ingin menikahi Rahel. Rahel merilik kedua orang tuanya yang saling menatap satu sama lain. Papa penasaran, seperti apa orang yang menginginkan putri Papa ini? Apa dia tampan? Tampan mana sama Papa? Tanya Papa yang membuat putrinya tersenyum. Papa apaan sih? Lirik Rahel malu. Tampan apa tidak? Yang jelas orang itu sangat mencintai putri kita, Pak. Ujar Mama yang membuat pipi Rahel merah merona. Aku heran, kenapa keinginannya terlalu begitu mudah? Mulai dari menjadikan aku sebagai tunangannya, sampai ingin menjadikan aku sebagai istrinya, seakan dunia berpihak kepadanya. Mama dan Papa, mereka belum lihat orangnya sudah welcome seperti ini. Gumam batin Rahel mengulum bibirnya seraya berpikir. Sayang, kamu kenapa? Tanya Mama mengejutkan Rahel. Tante Sarah dan Tante Nia kemana ya, Ma? Dari tadi Rahel gak lihat mereka. Tanya Rahel menatap ke arah pintu kamar kedua tantenya. Mereka pergi sejak tahu keluarga angkasa memberi konsekuensinya itu. Ucap Papa keceplosan. Angkasa? Ucap batin Rahel yang terpikirkan nama belakang Satria.
Mama Gina menyenggol suaminya yang keceplosan. Maaf Pak, kalau boleh tahu, kata Rahel berpaling ketika handphonenya berdering. Pak, Satria calling. Sebentar ya Ma, Pak. Rahel memilih menjauh untuk mengangkatnya. Rahel mendesah sebal ketika Satria begitu tiba-tiba teleponnya ditutup. Kenapa dimatiin? Gumam Rahel cemberut. Sesaat kedua matanya terbelalak melihat sebuah pesan yang membuatnya tersipu malu. Sayang, apa yang harus aku bawa untuk bertemu dengan kedua orang tua kamu? Ucapan sayang, sesaat ide gila Rahel mulai muncul. Ia berniat mengerjai Satria. Sementara itu Satria, Oma, tumben telepon Satria? Tanya Satria menjawab video call dari omanya. Tumben, dasar anak nakal. Bisa-bisanya kamu tidak bertanya tentang keadaan Oma? Ketus Oma yang terlihat begitu marah akan jawaban cucunya itu. Iya, bagaimana keadaan Oma? Seperti yang kamu lihat, Oma sehat. Ucap Oma dengan penuh semangat meskipun rambutnya sudah beruban dan wajahnya berkeriput. Iya, Satria juga tahu itu. Gumam Satria tersenyum senang. Sudut matanya mengerut saat Oma memperhatikan dirinya. Kenapa Oma menatap Satria seperti itu? Tanya Satria mengerutkan keningnya. Kamu tersenyum? Tanya Oma yang membuat Satria seketika memasang wajah cueknya kembali. Heish, aura ketampanan cucu Oma kian terpancar. Apalagi kalau tersenyum seperti itu, mengingatkan Oma sama opa kamu. Tutur Oma yang mulai mengkumbali Satria. Oma bisa aja, jawab Satria seraya melirik ke arah jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya. Apa pilihan Oma sangat cantik? Tanya Oma yang benar-benar membuatnya kaget. Sesaat dengan malu-malu ia menyeringai. Ia membenarkan apa yang dikatakan Oma kepadanya. Kamu suka? Tanya Oma tersenyum melihat Satria menyeringai. Di lain tempat Rahel mondar-mandir ke sana kemari di depan rumahnya dan berharap Satria datang kembali ke rumahnya. Kedua mata indahnya tidak berhenti melirik ke arah jarum jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Kenapa dia belum datang? Apa dia nyasar? Tanya Rahel berjalan ke arah pintu pagar rumahnya. Baru beberapa langkah Rahel tersenyum senang melihat mobil Satria memasuki pintu pagar yang sudah terbuka oleh satpam rumahnya. Sejenak Satria melihat Rahel dari kaca spionnya. Dia menyeringai melihat calon istrinya, diam-diam menunggu dirinya. Kenapa dia tidak turun-turun? Kata Rahel mengerutkan keningnya. Tanpa banyak buang waktu, Rahel berjalan menghampiri Satria. Dek, hati Rahel berdesir hebat. Kedua matanya tidak berhenti mengerjap ketika Satria menyodorkan buket bunga untuknya. Ya, untuk pertama kalinya, Satria memberi buket bunga kepada seseorang. Apa ini? Tanya Rahel, memandangi buket bunga yang sudah ada di tangannya. Bukankah itu bunga? Tanya Satria menggoda. Iya, saya tahu. Maksud saya kenapa Pak Sat? Ucapnya terhenti. Kenapa kamu membawa buket bunga segala? Tanya Rahel kembali. Sesaat dia terkejut, bunga bukan main melihat sebuah pick up masuk ke halaman rumahnya. Beberapa aneka buah tersusun rapi di atas pick up. Itu kenapa membawa itu juga? Tunjuk Rahel bingung melihatnya. Satria menghela nafas. Sudut matanya berkerut mendekati wajah Rahel. Bukankah itu pesanan kamu? Rahel mendesah sebal. Ia hanya tersenyum tipis, melirik Satria yang benar-benar menuruti apa yang ia katakan. Kenapa kamu membelinya? Aku kan cuma bercanda, ucap Rahel meringis. Satria hanya tersenyum tipis akan tingkah laku Rahel kepadanya. Kamu berani mengerjaiku? Ucap Satria memicing menatap Rahel mengkodenya dengan jari jemari tangannya yang berbentuk huruf V. Maaf Pak, buah-buahannya taruh di mana ya? Tanya kuli pick up tersebut. Tolong bagikan kepada semua orang, perintah Satria yang membuat Rahel tercengang melihatnya. Kedua mata indahnya tidak berhenti mengerjap memandang Satria. Bagikan sama orang-orang ke Pak? Tanya. Pick up seakan tidak percaya dengan penuturan Satria.